Prabowo menaruh harapan besar pada seorang Sandiaga Uno. Di tahun 2014, Sandi diajak masuk dalam tim sukses Prabowo Hatta Rajasa di Pilpres 2014. Setahun berselang, tahun 2015, Sandi resmi bergabung dengan Partai Gerindra. Setahun kemudian, tahun 2016, Sandi diberi Prabowo tiket Cawagup DKI Jakarta untuk mendampingi Anies Baswedan. 2 tahun kemudian, tahun 2018, Sandi bahkan dipercaya Prabowo menjadi cawapresnya untuk Pilpres 2019. Prabowo mengenal Sandi Uno sebagai putra dari Min Uno. Ibu dari Sandi ini sangat terkenal di kalangan elit dan petinggi era Orde Baru. Min Uno seorang pengusaha perempuan yang ulet. Lembaga pendidikan John Robert Powers yang dipimpinnya banyak membantu petinggi perusahaan dan pemerintahan dalam mengembangkan diri menjadi seorang pemimpin yang efektif, yang pandai bergaul di kalangan elit, nasional maupun internasional. Makanya nama Min Uno jadi sangat dikenal di kalangan elit Orde Baru. Sandi beruntung punya ibu yang terkenal di kalangan elit. Itulah yang membuka banyak akses bagi dirinya. Kepemimpinan Sandiaga Uno sendiri mulai menarik perhatian saat ia memimpin HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, antara tahun 2005 sampai dengan 2008. Di tangan Sandi, HIPMI banyak melakukan terobosan sehingga nggak identik lagi sebagai organisasi tempat para pengusaha muda mencari proyek pemerintah. Sandi banyak mengadakan kegiatan untuk mengembangkan entrepreneurship atau membuka akses modal bagi para pengusaha muda di berbagai daerah, supaya mereka bisa lebih mandiri. Konon, sudah sejak tahun 2012, Prabowo mendekati Sandi buat bergabung di Partai Gerindra. Profil seorang Sandi berbeda dengan kelompok politisi muda lain yang umumnya direkrut masuk partai. Prabowo tahu, Sandi punya potongan dan kemampuan untuk kelak memimpin partainya sendiri. Dia punya leadership yang kuat, dan juga sudah sangat kaya raya. Bukan cuma itu, Sandi punya backing para konglomerat. Mentor bisnisnya adalah 2 raksasa lulusan Astra Internasional, yakni Teddy Rahmat dan Edwin Suryajaya. Orang-orang yang masuk 10 besar orang terkaya di Indonesia pada zaman keemasan mereka. Makanya, dengan semua bakat dan jaringan yang dimiliki oleh Sandi, juga sikap rendah hatinya yang istimewa, dia juga seorang pendengar yang baik, seperti Jokowi. Jadi wajar kalau Prabowo memproyeksikan Sandi ini sebagai penggantinya kelak di Partai Gerindra. Prabowo sadar, partai sebesar Gerindra nggak mungkin diwariskan ke sembarang orang. Waktu itu, sekitar 10 tahun lalu, Sandi adalah harapan masa depan Gerindra. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Kita bahas perebutan Jokowi Prabowo terhadap Sandi Uno sesudah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Jadi yang pertama begini, bahwa Pak Sandi itu sudah pamit pada waktu itu kepada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo menyampaikan untuk kebaikan Pak Sandi. Apakah itu sudah dipertimbangkan matang-matang, sudah dipikirkan masak-masak, dan sebaiknya Pak Sandi memikir ulang untuk kebaikan dia ke depan. Itu kan begitu. Ketika Sandi akhirnya memutuskan mundur dari Gerindra, sudah pasti Prabowo sangat kecewa. Dia bahkan boleh dikata sampai mengamuk. Waktu mengadakan pertemuan partai di Sumatera Barat hari Minggu lalu, Prabowo mengingatkan pentingnya sebuah kesetiaan. Kata Prabowo di pertemuan itu begini, ada yang menganggap partai seperti kendaraan. Enak saja, partai dianggap bis. Naik seenaknya, turun di tengah jalan, nggak bayar lagi. Memangnya bus Damri? Sudah pasti ucapan keras Prabowo itu ditujukan kepada Sandiaga Uno. Ketika Sandi pertama kali menyampaikan akan mundur dari Gerindra, dalam pertemuan 4 mata di antara mereka, Prabowo sudah mencegah. Dia menyuruh Sandi untuk pikir-pikir lagi. Prabowo sadar, Sandiaga Uno ini bisa menjadi sosok seperti Jokowi yang menjegalnya di Pilpres 2014. Ketika itu hanya 2 tahun sebelumnya, dengan semangat menggebu,
Prabowo membawa pasangan Jokowi-Ahok ke Jakarta untuk memimpin DKI Jakarta. Tapi selang 2 tahun kemudian, Megawati memajukan Jokowi di Pilpres 2014 dan mengalahkan Prabowo. Inilah peristiwa yang kemudian mengukuhkan Prabowo sebagai tokoh paling ikhlas di Indonesia. Kejadian tahun 2014 bisa saja terulang lagi. Kali ini, giliran Sandi Uno yang mengkhianatinya dan berpotensi mengalahkannya di Pilpres 2024 nanti. Yang mungkin membuat dada Prabowo lebih sesak lagi, ada sosok Jokowi di belakang langkah Sandi kali ini. Dan bisa jadi nanti ada sosok Megawati lagi yang memberikan tiket cawapres pada Sandi buat ikut mengalahkan Prabowo. Memang, bukan rahasia lagi kalau mundurnya Sandi dari Gerindra untuk mencoba peruntungannya sendiri di Pilpres 2024 adalah atas dorongan dan bimbingan Jokowi. Bahkan, Jokowi menyediakan kendaraan partai, yakni Partai Persatuan Pembangunan, buat menjadi kendaraan politik Sandi di Pilpres 2024 ini. Tindakan Sandi adalah atas komando Jokowi. Ingat itu. Jadi, adakah Sandiaga Uno dan Jokowi mengkhianati Prabowo? Sudah pasti, keduanya selama ini nggak punya komitmen terhadap pencapresan Prabowo. Memang, ada langkah-langkah Jokowi yang mungkin dipersepsikan oleh publik sebagai mendukung Prabowo. Tapi, Prabowo pastinya paham strategi politik Jokowi memajukan sebanyak mungkin calon pilihannya. Jokowi nggak berkomitmen kepada satu capres dan cawapres saja. Bukan cuma Prabowo, politisi yang paling ikhlas di Indonesia. Semua politisi papan atas memang sudah terlatih gak baperan. Dan selain itu, mereka ini juga sadis-sadis. Mereka nggak punya ampun terhadap lawan maupun kawan. Mereka siap mengambil keputusan terbaik untuk kepentingan mereka. Kepentingan partai mereka, termasuk bila mana harus mengkhianati teman. Kita ingat, di level politik tingkat tinggi ini, seorang Gus Dur pernah mengkhianati Megawati. Sang pemenang pemilu di sidang umum MPR tahun 1999. Tapi, 2 tahun kemudian, giliran Megawati yang ikut menggergaji kekuasaan Gus Dur buat menjadi presiden kelima negara kita. Dan kita mesti ingat juga, beberapa tahun berselang setelah sama-sama nggak berkuasa, Gus Dur dan Ibu Mega sudah duduk semeja lagi, makan nasi goreng bareng sambil bercanda-canda. Di tahun 2004, seorang SBY mengkhianati Megawati. Dan di tahun 2014, giliran seorang Jokowi yang mengkhianati Prabowo. Bisa jadi sekarang giliran Sandiaga Uno untuk melakukannya. Dan lagi-lagi Prabowo kebagian peran buat dipecundangi.